Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Dewi Puspita SPD. Hari ini Selasa 10 November 2020, saya akan mengadakan PPL 2 siklus 3. Materi hari ini yaitu gangguan sistem pencernaan pada manusia. Langkah pertama sebelum memulai pelajaran, saya membagikan LKPD dan materi ke Google Classroom IPA 8A. Sebelum memulai pelajaran adalah saya membagikan link Zoom meeting ke grup IPA 8A. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Baik. Ada yang sakit? Nah, anak-anakku sekalian, sebelum materi dimulai, kita berdoa dulu. Ibu yang pimpin ya. Doa dimulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Siapa tidak hadir? Febriani hadir, Gloria. Jadi anak-anakku silakan mengisi absensi ya di Google Classroom. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di materi hari ini, saya mau tanya dulu. Materi minggu lalu, ada yang masih ingat? Materi tentang apa minggu lalu? Ya, pencernaan mekanis dan kimiawi. Saya mau tanya lagi. Ada yang pernah merasakan mual? Pernah. Pada saat apa kalian merasa mual? Apa yang Terlambat makan. Oh, terlambat makan. Organ apa kira-kira yang terlibat dalam pencernaan yang kita rasakan mual? Organ apa? Lambung. Ya, Lambung. betul ya, lambung. Karena kita terlambat makan atau makan terlalu pedas atau terlalu kecut, kadang kita merasa mual atau ada penyakit. Nah, jadi materi hari ini tentang gangguan pencernaan di sistem pencernaan manusia ya. Jadi untuk materi hari ini kita menggunakan model discovery learning. Sebentar ada kegiatan diskusi ya, kegiatan diskusi. Jadi anak-anak tolong aktif berdiskusi dengan teman kelompoknya sesuai dengan minggu lalu teman kelompoknya ya. Lalu kita rumuskan bersama-sama, kalian mempresentasikan. Nah, setelah mempresentasikan, tiap kelompok menyimpulkan hasil diskusi ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama melalui pengamatan video, kalian dapat mengidentifikasi macam-macam penyakit tentang gangguan pencernaan. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kalian memahami gangguan pencernaan ya. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, kalian menjelaskan cara pencegahannya pada sistem pencernaan dengan cermat ya. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi, kalian mempresentasikan hasil gejala-gejala gangguan pada sistem pencernaan. Kalian bisa mengerti ya? Bu. Jadi yang pertama kita amati dulu, simak video ya. Nah, perhatikan video berikut ini.
Anda mungkin lebih mengenal gastritis sebagai gangguan lambung atau MAH. Lambung Anda memiliki lapisan pelindung di bagian dinding dalam. Lapisan inilah yang bertugas agar cairan asam dalam lambung tidak menyentuh dinding lambung dan merusaknya. Bila cairan asam menyentuh langsung dinding lambung, maka akan terjadi peradangan yang kemudian menyebabkan Anda mengalami gangguan lambung atau MAH. Cairan asam lambung yang berlebih saat Anda sedang MAH biasanya disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat, seperti makan tidak teratur atau terlalu cepat, makan makanan yang terlalu pedas dan berminyak, merokok, terlalu banyak mengonsumsi kopi dan minuman beralkohol, hingga stres berlebihan. Kasus-kasus tertentu juga dapat mengakibatkan terjadinya MAH, seperti kehamilan, keracunan makanan oleh bakteri, infeksi bakteri Helicobacter pylori, pemakaian jangka panjang atau berlebih terhadap obat-obatan pereda nyeri anti peradangan non-steroid atau NSAID, hingga stres akibat operasi besar, cedera, atau infeksi yang cukup parah. Untuk mengobati MAH, perlu dilihat kembali juga penyebab dari kondisi MAH yang dialami. MAH akut akibat konsumsi alkohol, Setelah kalian menyimak video tadi, kalian membuat pertanyaan, mengidentifikasi macam-macam penyakit yang ada di video tadi, terus merumuskan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu secara intinya apa penyebab dan cara pencegahan penyakit tersebut, ya. Nah, sekarang kita mulai kelompok 1 dulu, tentang mengidentifikasi penyakit-penyakit. Jadi setelah kalian simak tadi video, penyakit apa saja yang ada dalam gangguan sistem pencernaan yang kalian tadi simak. Kelompok 1, siapa yang bisa menjawab? Penyakit apa saja yang ada dalam video tadi? Kelompok berapa itu? Kelompok berapa? Kelompok 2, siapa? Siapa yang mewakili? Siapa? Detrin. Ya, silahkan Detrin. Yang pertama penyakit sariawan, yang kedua MAH, yang ketiga diare, yang keempat sembelit. Ya. Jadi kelompok lain ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Jadi penyakit pada sistem gangguan pencernaan. Jadi semua organ-organ pencernaan itu bisa mengalami gangguan, ya. Nah, jadi seperti pada mulut, ya, sariawan. Pada lambung bisa menyebabkan MAH. Nah, pada anus bisa diare, sembelit, ya. Nah, jadi kelompok berapa lagi yang mau bertanya dan kelompok lain yang menjawab? Kelompok berapa? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Siapa yang bisa membuat pertanyaan? Baru kelompok lain yang menjawab. Coba Grace, apa pertanyaanmu Grace? Apa penyebab sariawan dan bagaimana cara mencegahnya? Kelompok lain siapa yang bisa jawab pertanyaannya Grace? Ya, kelompok lain ada yang mau menambahkan? Dari temanmu apa sudah menurut kalian sudah benar? Ya, betul, ya. Jadi untuk
menghindari sariawan itu kita kebersihan mulut harus dijaga dengan baik ya, rajin gosok gigi, makan makanan yang mengandung vitamin C ya, seperti buah-buahan. Nah, itulah semua yang tadi disebut temannya untuk menghindari sariawan, karena sariawan itu kan peradangan pada mulut ya, ada luka di situ dan virus di mulut. Jadi itulah penyebab kenapa sariawan bisa terjadi ya. Jadi kelompok lain lagi, ada lagi pertanyaan mengenai gangguan pencernaan. Siapa yang bisa? Mana temannya yang lain? Oh, Detrin ya, silahkan Detrin. Apa penyebab penyakit MA dan cara mencegahnya? Siapa yang bisa jawab? Oh, Dini ya, silahkan Dini. Apa penyebab MA? Dan selalu makan makanan yang pedas dan asam. Cara mencegahnya adalah makan dengan pola yang teratur. Ya, itu tadi jawaban dari Dini. Ada teman yang lain mau menambahkan? Ya, jadi penyebab dari penyakit MA itu pola hidup kita kurang sehat ya. Jadi seperti makan tidak teratur, makan itu terlalu cepat, sering makan makanan yang pedas dan berminyak, merokok ya, sering minum kopi, dan stres berlebihan, keracunan makanan juga. Jadi anak-anakku sekalian, jadi kita berhati-hati makannya, memilih makanan jangan sampai keracunan. Itu juga bisa menyebabkan gastritis namanya atau penyakit MA. Jadi ada peradangan di lambung seperti video yang kalian simak tadi ya. Kenapa terjadi MA? Nah, setelah itulah tadi hasil diskusi untuk hari ini. Nah, anak-anak sekalian, jadi kesimpulan untuk materi hari ini, gangguan sistem pencernaan pada manusia. Gangguan pada sistem pencernaan itu dapat disebabkan oleh rasa mual yang terjadi, mulas, tak bertenaga, dan sebagainya. Penyebab penyakit gangguan pencernaan yang paling utama adalah pola makan yang tidak sehat. Di antara gangguan sistem pencernaan adalah gastritis, radang hati yang menular atau hepatitis, diare atau sembelit, kanker lambung, radang usus buntu, hemoroid, dan keracunan makanan. Itulah semua gangguan-gangguan pencernaan ya. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan? Bagaimana? Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi hari ini gangguan pencernaan? Sudah ada banyak kesadarannya untuk menjaga organ tubuh? Iya, Bu. Ya, Bu. Menyenangkan ya? Iya. Ya. Jadi sebelum Ibu tutup materi hari ini, nah evaluasi ada di Google Classroom. Ibu sudah kirim, jadi silahkan mengerjakan ya. Jadi evaluasi itu supaya kalian tahu sampai di mana kemampuan kalian. Ibu juga bisa nilai lewat situ. Setelah di akhir pembelajaran ini, kalian mengerjakan evaluasi, disitulah kalian bisa mengukur kemampuan kalian ya. Sampai di mana mengetahui materi tentang gangguan pencernaan. Jadi materi minggu depan yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif. Silakan anak-anak sekalian mempelajari materi tersebut supaya proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Maka dari itu, setelah berakhir materi hari ini, Ibu tutup dengan berdoa sebelum kita akhiri.
Doa dimulai. Doa selesai. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.